Sahabat Kompas TV. Kayaknya agak lemes. Iya, kita harus itu. Ulang. Oke. Ya, 1, 2, 3. Selamat malam sahabat Kompas TV. Malam ini kita kembali lagi nih dengan podcast horor kita. Malam Jumat nih kan ya. Kembali lagi. Malam Jumat lagi. Oh iya, sebelum kita bahas, mari kita buka masker dulu. Oh iya, Banget, kita Kak. buka masker dulu. Ya, saya kena setara sindrom. Enggak gitu, Kak. Gitu ya, Pak. Tapi sesuai SOP, Kak. Oke, kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Oh iya, kenalin. Nama aku Kimberly. Enggak. Nama aku Lela. Oke, nama aku Yasmin. Kita, bukan. Bukan, pilih nomor 2 ya. Enggak gitu. Apa ini kuning merah? Iya. Aduh, takut. Oke, teman-teman. Jadi berhubung malam ini malam Jumat, kita mau bahas horor. Nah, sebelum kita bahas horor, kita sapa-sapa dulu ya, teman-teman. Oh iya, kita sapa dulu nih buat teman-teman yang malam ini kelewatan mic-nya. buat teman-teman yang malam ini nonton, teman-teman di YouTube, Facebook, Instagram, selamat malam semuanya. Kayaknya kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi gitu. Kalau kakak mau nitip salam ke siapa nih? Salam ya. Kalau dari aku sih, aku mau salam buat teman-teman aku yang dari, kan aku anak psikologi nih, aku mau salam banget buat teman-teman psikologi A. Tuh kita udah ngelewatin 2 hari semester 4 dan itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Kayak kan gini. Makasih selalu ada. Enggak gitu. Tapi mengapa enggak jangan nyanyi dong, beda konteks nanti ya. Salah. Oke. Kalau aku sendiri mau nitip salam ke siapa ya? Oh ya, buat mama aku. Makasih selalu masakin. Kalau aku mau makasih tante kulon tiap pagi, Mak. Udah makasih itu aja. Enak kok masakannya. Enggak gitu. Enggak pernah makan sih tapi. Selalu muji mama aku ya. Nanti kalau saya ke rumah boleh kan? Iya, kamu selalu muji mama aku ya. Iya, mamanya Lela tuh luar biasa banget. Nama mamanya siapa? Enggak boleh ngasih tahu. Rahasia. Kirain kan mamanya Lala. Mama aku low profile. Oke deh, lanjut. Kita akan. Jadi malam ini kita mau ngebahas apa nih? Tema kita malam ini tuh ini ya. Bisikan goib itu delusi atau halusinasi sih? Wih, keren gak tuh? Aduh, berat kan? Delusi atau halusinasi? Sebenarnya delusi itu apa sih? Delusi itu apa ya? Anak psikologi kagak tahu delusinya. Aduh. Enggak, bukan gitu, Kak. Jadi kita ini sebelum bahas delusi, kita mau bahas kasus-kasus tentang ini loh, kayak kasus pembunuhan yang berasal katanya pelakunya dari bisikan-bisikan goib nih. Jadi maksudnya dia tuh ngebunuh orang karena dibisikin hantu. Iya, benar banget. Kamu angin kayaknya. Ini kan malam Jumat ya. Kenapa kayak serasa malam Mingguan sama dia? Kamu kok ngebet banget sih sama mic kan? Nah, jadi itu kita akan bahas tentang case-case pembunuhan nih. Yang kan banyak nih kayak kasus-kasus kejadian di mana pelaku pembunuhan itu pada saat diwawancarain sama polisi atau gimana, mereka selalu jawab, saya dengar bisikan goib nih. Bohong tuh, pembelaan aja. Katanya sih gitu, tapi sebenarnya kenapa gua marah ya? Ya katanya sih gitu. Nah, jadi dilansir dari ini artikel dari detik.com nggak sih? Ini Detik Health. Detikhealth.com. Ya, benar banget. Jadi di situ ada beberapa kasus. Contohnya kasus pertama apa tuh? Jadi yang pertama ini ada kasus pembunuhan. Iya tahu sih dari awal dia pembunuhan. Jadi ini ada kasus pembunuhan bayi perempuan berusia 3 bulan di Bandung. Dan waktu itu heboh katanya di lingkungan masyarakat. Terus katanya yang bersangkutan alias yang ngebunuh ini bilang kalau dia dapat bisikan gaib. Nah, di bisikan ini dia tuh dibilangin gini, kamu belum siap untuk urus anak, makanya kamu bunuh aja, kamu kirim ke surga. Kurang datar, harusnya gini, kamu belum siap untuk urus anak, makanya kamu bunuh saja, kamu kirim ke surga. Emang kita nggak bisa. Emang kayak kita nggak bisa nirukan suara-suara kayak gitu deh. Tiba-tiba SMR gitu. Karena kita terlalu ramai, jadi susah mau kayak gitu, niruin suara kayak gitu. Oh, jadi dia tuh ngebunuh bayinya karena di pikirannya itu dia bilang dia belum siap punya anak, makanya dikirim ke surga.
Aduh, kesian sih. banget. Tapi kalau dari Lela sendiri kan belajar psikologi ya. Itu tuh berkaitan nggak sih sama baby blues? Kalau aku lihatnya sih sepertinya iya, karena kan kalau kita seperti mata kuliah yang udah pernah kita pelajarin ya, psikologi perkembangan anak nih, masih ingat banget aku di situ ada salah satu dosen kita yang bilang kalau baby blues ini apa sih sebenarnya. Iya. Jadi baby blues ini perubahan mood gitu loh. Kayak dari Karena ibu. dia tuh belum siap kan sebenarnya Belum punya siap. anak dan mereka tuh melahirkan dan Iya. biasanya tuh cenderung membenci anaknya Iya, karena jadi rasa kayak, sakit yang dia rasain pada saat melahirkan. melahirkan. Nah, terus tuh katanya itu faktor dukungan dari Keluarganya lingkungan juga keluarga juga kurang. kurang katanya. Nah, jadi tuh ada nih salah satu kasus contoh yang pernah dosen aku ceritain. Tapi ini nggak sampai kayak bunuh kayak gini Iya, ya. cuman Nah, di agak situ kesana. jadi di situ dosen aku punya klien gitu. Nah, kliennya ini kayak kena baby blues gitu dan di situ kliennya menceritakan kalau misalnya pada saat dia baru melahirkan, di situ posisi suaminya yang sangat dia butuhkan peran sama sekali itu kayak nggak ada gitu nggak loh pada saat memberikan dibutuhkan. kasih sayang gitu Iya, nggak sih? bener banget. Terus tuh dia punya mertuanya ini lebih kayak bukannya mendukung, malah jatuhnya tuh menjatuhkan. Kayak apa sih kamu cuma ngurus anak satu ya nggak bisa, lah mama punya anak 3 gini kan selalu kayak membandingkan gitu loh antara dirinya dan menantunya, sedangkan posisinya orang tua yang pihak perempuan itu jauh, nggak satu wilayah gitu. Ya, karena si perempuannya tinggal di rumah suaminya. Iya, terus tuh kayak misalkan kalau dia nangis setiap malam, suami tuh cuma kayak bilang, kamu ngapain sih nangis, lebay banget sih, dikit-dikit nangis, kayak gitu. Terus pada saat suami ditanya lagi sama psikolog, terus suami kayak jawab nih kayak, emang dianya aja bu yang lebay, dikit-dikit nangis. Nah itu padahal kayak sebenarnya nggak baik ya. Ya sebenarnya nggak bisa. Untuk ibu gitu. yang melahirkan itu sebenarnya agak rentan nggak sih? Karena Iya, mereka benar. tuh, dan melahirkan itu bukan sebuah proses yang gampang, Iya, ya benar kan? banget Jadi tuh. kayak baby blues ini nggak jarang kita temuin, maksudnya tuh nggak jarang kasusnya ada. Iya, Dan mungkin ini benar. salah satunya kan? Karena Iya. dia bilang kamu belum siap untuk urus anak. Benar tuh, kamu bunuh saja anak itu gitu. Kan posisinya di sini pada saat itu tuh dia lagi tertekan dalam kondisi baru melahirkan, kurang dukungan dari sosial seperti terutama dari orang tuanya sendiri deh. Terus apalagi suami sih yang paling penting. Posisi suami itu luar biasa pentingnya setidaknya sih. keluarga nggak sih? Keluarga benar banget. Terus ada apa lagi nih? Ada lagi kasus penembakan Dokter Leti. Nah, di sini kemarin sempat heboh kan di salah satu klinik yang ada di ibu kota Jakarta, yaitu Jakarta Timur. Di situ bersangkutan mengaku ada bisikan untuk membunuh istrinya. Nah, jadi istrinya itu seorang dokter. Nah, terus itu suaminya ini dokter juga sebenarnya. Jadi mereka ini sama-sama dokter ya? dokter. Dokter Benar. ini membunuh istrinya yang juga Dia dokter. dokter, nah, ini kenapa gitu. sih kesenggol mulu? Gue jadi takut dah. Sabar. Kamu terlalu ini ya, Iya. atraktif sekali gitu, karena semangat gitu kan bahas-bahas Padahal ini kasus horor. Iya, case kayak Iya. gini. Nah, jadi menurut Dokter Helmi pada saat diwawancarain oleh pihak kepolisian, di situ dia bilang kalau kenapa dia bisa sampai bunuh istrinya karena dia ngerasa ada bisikan untuk membunuh istrinya nih. Bisikan ini agak bingung ya, kayak bisikan-bisikan gitu Bisikan apa sebenarnya sih kalau kita mau gali Iya, lagi kayak gitu? bingung gak sih kayak kalau aku ya mikir kalau misalnya udah dapat bisikan gitu udah harus ke psikolog nggak sih? Iya, benar. Karena kita kan belum tentu itu tuh selalu hantu gitu atau Iya, selalu benar. makhluk gaib. Benar Bisa banget. jadi itu kayak dari dalam diri kita, mungkin ada trauma masa lalu kita atau Aku gimana. kasihan sih sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu, ibaratnya kena kayak flying victim kena terus flying kan. victim terus, dia disalahin terus gitu. Nah, ternyata Dokter Helmi ini terbukti menembak istrinya dan di situ dia nggak punya lisensi gitu untuk memiliki itu senjata tajam, tembakan. memiliki senjata api gitu. Jadi dia divonis hukuman seumur hidup. Nah, gitu. Itu kayak itu pasti bersalah. pasti nggak sih? bersalah Nah, banget. berarti kan kalau setahu aku ya, aku lupa kemarin kita kan ada matkul forensik ya. Iya, Nah, itu iya. kan kayak kalau misalnya kamu ngebunuh orang. Nah, itu kalau misalnya kamu divonis sakit jiwa, kamu bebas hukuman kan? Iya, Nah, iya. berarti ini dokter ini dia nggak sakit jiwa ya?
Nah, walaupun didengar suara-suara. Sebenarnya itu kan ada pemeriksaan tersendiri ya kalau di dalam ranah psikologi. Jadi itu tuh kayak ada pemeriksaan sendiri, nggak semata-mata sekali periksa langsung kamu gini kan pasti gitu. ada berbagai macam Iya, tes. jadi kayak harus banyak melalui prosedur lah ibaratnya gitu. Terus tuh kasus selanjutnya nih apa nih? Aku deh yang baca. Ini tadi kelewatan nih yang pertama, kasus apa penusukan tuh? di halte TJ. Nah, Ini seorang pria bernama ditetapkan menjadi tersangka setelah melakukan aksi penusukan penumpang di halte Transjakarta BKN Cilitan Jakarta Timur. Oh, ini Jakarta Timur lagi Jakarta ya. Timur lagi. Kenapa Agak di Jakarta rawan Timur ya. gitu? Jadi kalau berdasarkan apa yang dia bilang, menurut dia ada roh yang membisiki. Dia bilang yang dilakukan orang di samping mengangkat kaki itu adalah menghina kamu. Oh jadi itu Iya, nusuk karena dia ngerasa dihina. Iya, jadi posisinya dia tuh kayak nunggu di halte. Nah, jadi ini kita reka adegan ya. Jadi itu kayaknya posisi lagi nunggu di halte nih si pelaku. Terus Ini tuh ada halte juga orang lain nunggu di halte juga tuh posisinya. Oh mungkin dia tuh kayak Iya, sebenarnya itu tuh cuman kayak kakinya biasa biasa aja. aja, nah juga kita lagi nunggu bis kan di halte gitu kan, berdiri kakinya diangkat satu. Tapi namanya juga si pelaku nih kan katanya mendapat bisikan goib. Nah, katanya juga itu bisikannya itu dari kembarannya. Waduh, kembarannya yang mana nih? Aduh, aku agak takut sih kayak soalnya kan ada nggak sih kamu kayak dapat apa orang di masa lalu tuh bilang kita punya kembaran dalam perut. Iya, katanya selama apa sih jin apa sih itu namanya? Roh namanya roh. Tapi aku lupa juga roh apa namanya. Pokoknya dia selalu nemenin kita dalam kandungan. Nah, sebenarnya kalau mau percaya mau enggak itu hak masing-masing ya, kembali ke individu sebenarnya kalau masalah begini. Tapi kalau untuk dibenarkan juga nggak bisa ya. Kalau buat bunuh orang, menyakiti orang lain tuh nggak baik banget. Do not hurt people. Kok gitu. Oke, lanjut. Oke. Jadi korbannya itu ditusuk di bagian paha. Kirain dia mau lanjut kasus lain. Enggak, bentar. Jadi kita lanjut kasusnya. Jadi korbannya kayak udah baca nih, udah siap. nanti teman-teman penasaran dia diapain sih? Diapain sih yang di Hamiltonnya? Dia jadi si pelaku ini menusuk paha korban. Sakit banget gak sih ditusuk? Tapi kalau ditusuk di bagian paha tuh darahnya banyak tau. Iya, karena emang kayaknya pembuluh darah memang banyak di paha tuh gimana ya? Nggak ngerti juga karena aku bukan anak Mungkin FK. lemaknya banyak di paha. Aduh, jangan gitu dong. Aku di perut aja lipat 3. Ya udah aku diem. Oke, lanjut. Kasus selanjutnya adalah kasus bunuh ibu dan istri. Waduh, ngeri banget nih. Jadi seorang Pria, prepare ngapain mbak? primagama, salah nyebut. Nyebut merek, aduh, udah lanjut. Udah kayak seorang pria berinisial AS. Nanti ditit aja ya mas operator tadi. Seorang pria berinisial AS dari Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kenapa sih aku baca kayak lagi baca berita gitu kan? Tega membunuh ibu dan istrinya pada ini tahun 2017. Iya, berarti Karena 4 tahun yang lalu. bisikan halus. Katanya beberapa hari sebelum membunuh, pelaku ini sering mengucapkan mantra. Aduh, mantra apa? Terus katanya mendapatkan bisikan halus untuk menumpahkan darah. Waduh. Kan bisa numpahin aja kan bisa, nggak usah bunuh orang. Tapi biasa kayak gitu tuh ini enggak sih, dia tuh kayak mantra-mantra, terus tuh bisa kalau bisa mantra itu tuh digunakan untuk itu loh si korban. Jadi kalau Kan bisa misalkan pakai darah sendiri. karena dia nggak mau melukai diri sendiri, dia bakal ngelukain korbannya. Karena emang kayak tumbal. goalsnya, karena goalsnya dari awal tuh harus ada korban gitu. Tapi kan nggak harus istrinya juga sama. Ya karena apa? Kita kan nggak tahu. Jadi karena bisikan gue lagi dan lagi gitu loh. Takut. Dan impactnya itu, dampak yang terjadi itu ibu sama istrinya itu mengalami luka yang cukup parah. Gue kira meninggal. Enggak, luka Katanya yang cukup dibunuh. parah. Enggak, Berarti ini judulnya sampai. harusnya judulnya melukai. Iya memang clickbait banget gak sih kayak gitu. Aku udah berhenti baca, aku kira emang meninggal ternyata. Iya. Maaf ya. Jadi dia tuh itu loh, apa tuh namanya, lukanya cukup serius dan itu parah banget sih. Lanjut ke ini mas-mas berseragam. Kasus ya. Brigadir Petrus. Iya, Petrus Petrus. itu apa? Petrus itu nama. Petrus itu sebuah nama. Kirain Petrus gitu. Enggak gitu singkatan itu. Jadi lanjut. Oke, di sini ada lanjut lagi ya. Jadi di sini ada kasus Brigadir Petrus yang memutilasi anaknya. Dan ini kasusnya terjadi pada tahun 2016.
di sini. Oh, di Kalimantan Barat nih. Iya, di Melawi lebih tepatnya kan. Nah, di sini tuh karena ia mendapat bisikan untuk membunuh anaknya, dan di artikel ini kurang dijelaskan kenapa dia tuh dapat bisikan itu. Dan di sini ada yang menduga kalau dia mengidap gangguan kejiwaan yaitu skizofrenia. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu skizofrenia ini apa, jadi skizofrenia. Ya maaf agak susah nyebut gangguan jiwa. Iya maaf susah banget nyebut soalnya ada huruf Z-nya. Karena aku orang banget kayak nyebut huruf Z, pasti lidahku terkeliwai. Tapi aku agak mungkin ini nggak dijelaskan lanjut karena versi mutilasi nggak sih? Iya. Kan kalau mutilasi itu kita kayak gitu iya, ya. kalau mutilasi kan kayak dipotong-potong gitu kan ya. Iya. Nah, ini dan dia tuh sadar dia tuh punya skizof, dan ini bahaya banget nggak sih kalau misalnya kalian punya teman atau keluarga yang kayak divonis skizof, itu lebih baik kayak apa ya, dijaga baik-baik lah temennya, karena kita nggak tahu apa aja yang ada di pikirannya. Iya waktu bener. itu, kan? Nah jadi yang delusi sama halusinasi tadi itu masih berhubungan erat sama ini skizofren, bener banget tuh. Terus tuh ada juga kasus MR. MR ini adalah inisial nama si pelaku yang membunuh. Ramli. Aduh, jangan gitu dong. Yang nama bapaknya Ramli nanti marah. Mohon maaf. Oke, maaf banget. Jadi kasus MR yang bunuh adik sendiri. Nah, dia ngerasa, waduh, adiknya cewek lagi. Aduh, parah banget. Dari namanya cantik sih. Iya. Jadi ini kejadian tahun 2015, bener banget. Dia di situ mengaku mendapatkan bisikan untuk membunuh adiknya yang bernama Mariska Putri. Dia bilang kayak gini nih, yang bisikan tuh bilang kayak gini nih, kamu bunuh adikmu sekarang, kalau tidak kamu dan keluargamu akan mati. Ketinggalan. Jadi apa tuh? Ini saatnya. Kamu bunuh adikmu sekarang, kalau tidak kamu dan keluargamu akan mati. Seperti itu. Aduh, serem banget. Aku takut. Ini yang nonton agak kaget ya kalau aku tiba-tiba teriak. Sumpah, serem banget, Wak. Iya, jadi dia tuh kayak bunuh adeknya. Terus tuh tanpa, apa sih bahasanya tuh kayak tanpa alasan yang jelas. Cuma gara-gara bisikan. Nah, kalau misalkan kita kaji lagi seperti di awal, delusi sama halusinasi. Nah, ayo Kak, delusi itu apa? Kalau Kakak tahu. Aduh, maaf ya. Delusi yang aku tahu tuh dia melihat nggak sih, kayak dia tuh kan kayak misalnya dia tuh dapat bisikan gitu, dan aku lupa deh, pokoknya dia yang kayak dapat bisikan gitu tapi yang kayak lebih gitu, nah kayak ngedorong dia buat ngelakuin sesuatu. Sedangkan halusinasi itu cuma ada di kepalanya doang yang kayak gitu. Tapi kalau delusi itu yang kayak dia tuh kedorong untuk melakukan sesuatu, ya nggak sih? Jadi kalau menurut yang setelah kita cari-cari di sini, delusi itu umumnya penderita yang mengalami delusi ini seperti orang normal sebenarnya. Kayak kalau skizofren kan emang kelihatan banget kan ya kalau dia tuh misalnya kayak punya gangguan. Kalau versi delusi ini lebih kayak dia bisa berinteraksi sama orang normal. Dia tuh sudah bersinggungan sama orang-orang di sekitarnya gitu loh. Nah, ternyata di sini menurut ada sumber-sumber terpercaya nih. Ya, kalau dari yang hasil searching-searchingnya kita, delusi ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Kalau halusinasi adalah gejala saat dimana seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Jadi kalau delusi itu dia misalnya aku adalah presiden. Itu jatuhnya kayak waham nggak sih? Oh, berarti bukan. Ya, karena jadi di psikologi itu ada macam-macam sebenarnya, ramai. Atau delusi itu yang kayak dia kan bilang gangguan mental yang menyebabkan seseorang yang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Mungkin yang kayak apa ya? Kayak aku ngelihat nih ada kecelakaan padahal tuh nggak terjadi gitu. Tuh nggak ada. Iya gitu. Itu namanya delusi ya teman-teman. Kalau halusinasi lebih kayak aku ngerasa tadi ada yang megang. Iya, kayak aduh kayak gitu loh. Kalau ya halu yang nggak biasa orang-orang bilang kamu nih halu. Jangan gitu. Aku takut. Kita coba berdua lagi dong. Aduh, serem juga. Nah, jadi pada saat orang mengalami halusinasi, dia akan mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba. Jadi dia tuh mengalami, aku takut. Jadi dia tuh mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba gitu loh.
Jadi halusinasi itu tuh banyak sih sebenarnya, ada halusinasi dari kalau kamu misalkan lihat nih. Jadi kayak halusinasi visual nih namanya. Halusinasi visual nih misalnya kayak kamu ngeliat sesuatu, padahal tuh nggak terjadi gitu, cuma ada di pikiranmu doang. Visual, mata. Kayak misal nih aku halu kalau aku tuh pacaran sama idol aku. Enggak gitu. Itu halu, itu termasuk ini nggak jadi horor ya kayaknya malah ini ya. Itu termasuk halu nggak sih? Nah itu kalau dari pandanganmu aja, Le. Kalau menurutku itu kan halu, tapi tergantung lagi kan. Nah, kalau misalnya kita tingkat membahas halunya. Iya, jadi kita tuh tingkat halunya ada levelnya. Iya gitu. Terus ada namanya halusinasi auditory. Jadi tuh kayak ngerasain ada bisikan-bisikan. Nah, kalau misalkan kita kayak suara langkah kaki. Iya, suara langkah kaki, ucapan, ketukan. Nah, jadi denger dong asli. Jadi kalau misalkan kayak kita kaitkan lagi sama kasus-kasus sebelumnya, nah itu masuk di dalam halusinasi auditory sebenarnya, karena dia ngerasa kayak aduh ada yang bisikin aku nih, padahal tuh nggak ada sama sekali, dan dia tuh cuma ngerasa dari dirinya sendiri gitu loh. Nah itu kayaknya masuk di, bukan kayak sih emang bener, itu masuk di halusinasi auditory gitu loh. Kalau delusi itu kan lebih kayak visual ya tadi ya. Dia tuh lebih kayak meyakini sesuatu yang nggak nyata itu. Kalau halusinasi itu beda ya, halusinasi sama delusi. Jadi buat teman-teman di luar sana bisa kayak halusinasi itu lebih kayak indera kita yang merasakan, sedangkan delusinasi itu lebih dari kayak gimana cara kita berpikir. Iya, kenapa sih ya dari tadi? Tapi aku agak unik sama ini. Halusinasi taktil. Nah, ini ada halusinasi yang terjadi pada indera peraba, sehingga seseorang merasakan gejala seperti adanya langkah serangga. Berarti selama ini kalau kita kesemutan itu kita halusinasi. Nih. Nah jadi tuh ya, kalau misalkan, aku jadi keinget ini dulu dosen kita tuh ada pernah cerita kayak gini nggak sih? Ada salah satu klien dia yang tiba-tiba ngerasa kayak badannya nih kayak aku ingat. Masih inget nggak? Ya, jadi tuh ngerasa di badannya kayak ada laba-laba, kayak ada semut, pokoknya kayak ngiterin badannya, padahal tuh sama sekali nggak ada. Dan ternyata pada saat digali lagi, udah ngikutin beberapa kali itu kan ya tes psikologi, ternyata orang ini itu hanya gejala-gejala psikosomatis. Nah, jadi kayak gejala psikosomatis tuh, jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu di luar sana, jadi gejala psikosomatis itu tuh kayak kamu ngerasain gejala yang ibaratnya kayak gejala fisik, kayak ada yang nyentuh fisikmu segala macem, tapi itu tuh pada saat dilakukan pemeriksaan dokter, itu tuh nggak ada membuktikan bahwa kamu punya penyakit tersebut gitu loh. Nah, jadi itu cuma psikosomatis. Nah, itu namanya psikosomatis kan, lebih kayak psikologisnya gitu. Berarti nggak masuk apa sih? Oke, karena kita masih semester 4, mungkin ada yang teman-teman mungkin udah S2 psikologi nonton ini bisa tolong dibantu jelasin, karena kita masih belajar halusinasi taktil sama psikosomatis. Bisa nih minggu depan. Jadi bisa kalau ditarik garis merah tuh kayaknya masih ini enggak ya? Benang merah. Nah, itu garis merah tuh apa? Nanti jadi penggaris. Iya. Ya udah, biasa iya aja. Itu. Jadi kalau misal psikosomatis dan ini tadi halusinasi. Kaget banget. Halusinasi taktil, halusinasi taktil. Sumpah takut. Ayo banget. Lanjut. Kirain ada apa? Nah, ini apa yang terjadi saat seseorang mengalami delusi? Apa tuh? Yang pertama, aku angkat aja deh. Yang pertama aromatik. Apa tuh aromatik ruangan. Apa itu aromatik? Iya, seriusan? Aromatik ruangan. Kenapa sih kamu nggak dapat jokesnya aromatik ruangan gitu loh, kayaknya emang kita udah kayak aromatik, gue bilang kayak gitu, dia masih kayak iya harum, dia bilang kayak kesel banget. Kan maaf, kan kalau misalnya orang ngejokes itu lambat loading gitu loh. Oke, aromatik menyebabkan seseorang meyakini jika seseorang jatuh cinta kepada penderitanya. Waduh. Aromatik ini berasal dari kata eros, artinya cinta. Jadi kalau orang delusi ini, dia yang delusi aromatik ini, dia tuh kayak ngerasa orang itu suka sama dia. Padahal tuh enggak. Iya, padahal tuh enggak. Yang kayak siapa lu gitu kan, tahu lu hidup aja kagak gitu kan. Ya tahu lu bernapas aja kagak. Mungkin ini kepada orang-orang yang punya crush dan yang kayak jadi malam minggu ya, Wah. Ini bukan podcast horor. Dan itu jadinya enggak horor dong nanti. Baik, lanjut. Terus ada grandiose. Grandiose ini
Delusi tipe ini erat kaitannya dengan harga diri yang tinggi, sehingga menyebabkan penderitanya meyakini bahwa dirinya adalah orang penting, memiliki bakat, berpengaruh, dan sudah melakukan temuan penting. Kayaknya kamu kena deh delusi grandiose. Enggak gitu. Nah, jadi kalau delusi itu tadi yang grandiose itu tuh masuk ke waham sepertinya. Waham kebesaran. Paham nggak sih? Yang kayak itu ngerasa, oh aku ini presiden kayak gitu. Nah, makanya banyak kejadian orang-orang yang skizofren di RSJ gitu kan. Ini sharing section yang pernah dilakukan sama dosen-dosen kita yang psikologi. Beliau menjelaskan bahwa kenapa sih kalau di RSJ itu tuh banyak yang ngerasa aku presiden loh, aku ini loh, aku artis loh, karena dia ngerasa karena waham. Yang waham tadi ini tuh dinamakan waham kebesaran gitu. Masih inget case-nya Kanjeng Dimas, dan itu dia masuk ke waham kebesaran. Sama loh case yang Sunda Empire, kerajaan Sunda Empire. Nah, itu masuk ke waham kebesaran case-nya itu. Tapi ngerasa nggak sih, Le, semenjak Sunda Empire di penjara, aku rasa kita seperti dihukum. Aduh. Tiba-tiba COVID tidak selesai-selesai. Konspirasi macam mungkin, apa ini? Mungkin kalau Sunda Empire dibebaskan, mungkin Indonesia bisa terbebas. Aduh. Terbebas, makin gila maksudnya. COVID iya lepas gitu kan, tapi gila semua. Ada canda. Canda Sunda Empire. Ini di crop aja ya Mas editornya, Iya. takut ditangkap. Oke deh, Terus jadi aku lanjut ya. apa tuh? Ini ada tipe jealous. Delusi yang menimbulkan keyakinan, ini nih harusnya kita pasang malam minggu nggak sih? Kok jadi kayak gini? Iya. Ini cuma kita kilas balik Menimbulkan dikit jika aja. pasangan atau pasangannya bersikap tidak setia. Ya udahlah, kamu tuh posesif, udah. Terus ini aku udah menghakimi duluan ya, jahat banget. Terus ada delusi persekutori. Merupakan delusi yang menyebabkan penderitanya mempercayai bahwa ia atau orang di sekitarnya sedang diperlakukan tidak adil. Hah? Kayaknya nih delusinya kakak tingkat kita deh yang biasa aksi ya nggak sih? Jangan gitu, nanti dia nonton. Oh iya, astagfirullahaladzim, canda. Aku takut. Dia langsung diam dong kayak Aku takut. Oke, jadi persamaannya delusi. Jadi delusi sama halusinasi itu tuh sama nggak sih sebenarnya? Beda ya, jelas beda. Aku udah tekankan lagi dari sekarang, tetap beda. Apapun itu tetap beda. ya dari tulisannya udah beda. Iya. Delusi sama halusinasi. Dan biasanya orang tuh suka salah perspektif nggak sih? Iya, bener. Yang harus disebut delusi malah disebut Halusinasi, bener gitu. banget. Dan skizofren itu juga beda. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton podcast kita malam ini, teman-teman bisa dapat 3 info nih yang penting banget. Ya. Tentang apa itu delusi, apa itu halusinasi, dan apa itu skizofren. Jadi bahasa kerennya, mohon maaf nih ya, bahasa kerennya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa adalah skizofren di dalam dunia psikologi. Bener betul. Jadi kayak teman-teman nggak boleh menjustifikasi kalau bahwa kan bahasa kasarnya dulu nih itu gila tuh kayak gitu kan, tuh orang gila tuh pasti. Bener. Nah, jadi bahasanya itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan bahasa psikologisnya adalah skizofrenia gitu. Iya, tapi apa ya hubungannya antara delusi, halusinasi tadi, skizofrenia tadi sama kasus yang kita bacain tadi kira-kira? Itu yang kita sebutkan tadi itu adalah hubungannya itu adalah sama gangguan mental. Nah, jadi case-case yang tadi kita bahas itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki gangguan mental. Nah, jadi mungkin mereka tuh punya gangguan mental, tapi mereka tuh nganggapnya tuh nganggap gaib. iya kayak gaib tapi gitu kan. Itu kan menurut penjelasan dari sisi psikologisnya, mereka mempunyai gangguan mental gitu. Sebenarnya hal-hal ini kita bisa melakukan tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan. Gini loh, kalau misalkan menurut kita tuh ada sesuatu nih udah nggak benar di lingkungan kita, ya udah kita sebagai teman atau apa kita bisa lah dengerin curhatannya gitu. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi, jujur sedih banget kalau masih banyak orang yang beranggapan di luar sana orang gila tuh nggak bisa disembuhin, orang gila itu musuh masyarakat. Seperti contohnya kasus-kasus ya kita sendiri nggak gitu. Aduh, malah aku ikut. Nah, ya tahu kasihan nggak sih kak ya kayak gitu. Terus tuh kayak kenapa sih gitu kan, kayak karena misal nih dia tahu teman dia bipolar dan jadi yang kayak
Iya, temen bener aku banget. bipolar yang kayak Itu ih, bukan mager penyakit banget ya. menular ya. Iya, kayak justru orang-orang kaya mereka tuh butuh banget support dari kita support dan system kayak gitu. apa ya? Mereka tuh juga punya obat-obatan tersendiri Iya, kan. benar Jadi banget, benar. mereka tuh bisa terkendali kok sebenarnya. Tapi ya kembali lagi gimana kita memandang mereka. Iya, gitu benar loh, banget. ya kan? Contohnya seperti case-case yang tadi udah kita jelasin, udah kita bahas-bahas gitu kan. Itu sebenarnya pelaku-pelaku yang seperti itu bukan kita membenarkan ya untuk dia berbuat jahat atau gimana, tapi kalau misalkan dia kembali lagi ke masyarakat dengan kondisi yang dia udah berbeda, udah merasa sehat, terus tuh kalian itu orang-orang masih kayak ih itulah pernah bunuh. Ya memang beneran jejak masa lalu susah banget dihapus gitu kan, apalagi sekarang namanya jejak digital. Nah itu susah banget dihapusnya. Sedih banget gak sih kalau bisa bayangin pelaku-pelakunya itu kembali. Iya, terus Terus mereka tuh, yang kayak mereka kan tadi ada yang di penjara cuman berapa tahun dan bener yang pasti dia bakal bisa keluar lagi kan itu. Terus nanti kalau misalkan ketemu kayak dibilangin ih dosa temenan sama itu loh habis bunuh orang. Takutnya gitu kan. Tapi aku masih kayak kepikiran, kepikiran kayak gimana sih pandangan orang yang memang punya kayak kelebihan, paham gak sih kayak indigo? Kayak pasti kan kalau dari aku kan suka nonton video-video juga. Nah dari mereka tuh kadang punya statement sendiri yang kayak mereka tuh juga bisa dibisikin sama hantu dan kayak apa ya, mereka tuh punya kadar sensitivitas yang beda dari kita yang nggak bisa ngelihat. Jadi mereka yang kayak emang ada suara-suara yang bisa mereka dengar. Nah bener banget. Nah kalau misalnya kita mau bahas indigo, lebih baik kita bahas di podcast selanjutnya karena ini sungguh menarik banget. Kayak apa sih yang dialamin sama anak-anak indigo? Benar. Mungkin emang kita nggak bisa bahas podcast, bahas pembahasan ini di podcast hari ini, malam ini, tapi bisa mungkin kita selanjutnya bisa bakal bahas bahas kayak gitu. Bakal kita cari-cari lagi informasi terbaru tentang anak-anak indigo. Dan mungkin mereka pernah dapat bisikan atau mungkin mereka tiap malam dengar suara-suara gitu kan. Iya gitu deh. Oke deh. Nggak Tapi terasa. aku mau cerita dikit nih, apa tuh? sebelum nutup malam ini. Sebelum nutup malam ini. Apa tuh? Jadi waktu Aku tuh kepo. kemarin itu kita pernah camping kan. Terus. Ini nih horor. Iya aku takut. Terus malam itu pas kita lagi camping, adikku tiba-tiba nelpon. Terus. Bilang, "Kamu lagi di dapur?" Terus kayak, "Enggak, aku lagi camping." Iya yang kita camping himpunan kemarin nggak sih? Iya. Serem Terus banget. dia nelfon aku lagi camping. Terus yang di dapur tadi siapa? Aku dengar suara orang di dapur. Ketakut. Sumpah ya. Aku takut banget. Jadi ya itulah kisah horor kita malam ini. Iya. Itu podcast horor kita dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan kalau bisa subscribe guys. Share di jangan share lupa di Facebook. share juga. Iya, share di Facebook, share di grup keluarga, share dimanapun yang ingin kalian share gitu. Iya benar Iya, banget. Kita nggak memaksakan Ya. kalian mau share di mana. Yang penting di share. Dan kami sangat membutuhkan dukungan kalian. Ya apabila ada teman-teman yang mau nambahin tentang statement kita tentang pembahasan tadi, Bisa boleh langsung banget. komen aja. Kita welcome banget sama masukan-masukan teman-teman. Atau kalau misalnya kalian mau request minggu depan pengen dong soal ini gitu kan. Ya. Waduh, sekarang banyak yang nonton. Banyak dong, ribuan yang nonton. Oke, terima kasih. Saya Selamat malam. Iya, saya kenalin dulu. Oke. Saya Lela. Saya Yasmin dan terima kasih sudah menyaksikan podcast malam ini. Sampai jumpa. Dadah. Pakai masker kayaknya? Pakai dong. Pakai dong. موجود على